Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, salah satu mahasiswa kelas A32 PJJPI Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Keguruan dan Fakultas Keguruan Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah usul tarbiyah dengan tema sumber dan dasar pendidikan Islam. Pengertian dasar pendidikan Islam. Dasar dalam bahasa Arab adalah asas, dalam bahasa Inggris adalah foundation, Prancis fundament, Latin fundamentum. Secara linguistik berarti dasar pokok atau dasar dari segala sesuatu, pendapat, ajaran, peraturan. Ide adalah dasar untuk berdirinya sesuatu dan berfungsi memberikan arah pada tujuan. Ide memiliki dua makna. Yang pertama, sumber dan alasan untuk sesuatu. Sebagai contoh, alam rasional adalah dasar dari alam indrawi, artinya sifat rasional adalah sumber dan penjelasan bagi indera. Kedua, proposisi umum yang paling utama dan karena itu makna yang paling luas yang digunakan sebagai sumber data, ajaran, atau hukum. Sebagai contoh, premis induksi adalah prinsip yang mengizinkan perpindahan dari aktual ke final. Selanjutnya, sumber pendidikan Islam itu berupa Al-Quran, dua sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Ketiga itu ra'yu. Ra'yu adalah hasil pemikiran manusia. Ketiganya harus digunakan secara hierarkis. Artinya, Al-Quran harus didahulukan. Jika tidak ada, maka harus diselidiki dalam sunnah. Jika tidak ada dalam sunnah, harus menggunakan ra'yu yang tidak menentang Al-Quran dan sunnah. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Menurut Azyumardi Azra, bahwa Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam mengandung beberapa hal positif yang bagi pengembangan pendidikan, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, dan memelihara keutuhan dan kebutuhan sosial. Kelebihan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam tampak pada metodenya yang sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga dalam konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk menciptakan individu yang berilmu dan beriman, senantiasa mengesahkan Allah dan mengimani hari akhir. Islam memotivasi para pemeluknya untuk menjadi ilmuwan, karena orang yang berilmu mempunyai beberapa keutamaan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi dasar pendidikan Islam. Antara lain, Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Surat At-Taubah ayat 122 menjadi dasar atas kewajiban belajar dan mengajar. Surat Ad-Dariyat ayat 56 menjadi dasar tujuan pendidikan. Surat Ar-Rahman ayat 1-4 menjadi dasar subjek pendidikan. Surat An-Nisa ayat 170 menjadi dasar objek pendidikan atau yang biasa kita sebut anak didik. Surat An-Nahl ayat 125 menjadi dasar tentang metode pengajaran. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjadi dasar tentang ilmu dan lingkungan pendidikan. Kaitan dengan hal tersebut, kiranya patut dikemukakan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Qur'ani, yaitu sebagai berikut. 1. Mengenalkan manusia akan perannya di antara sama titah makhluk dan tanggung jawab pribadi sebagai khalifah fil ard. 2. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 3. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam ini. 4. Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Tujuan utama dari keempatnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan ma'rifatullah dan takwa kepada Allah. Sebagai bukti lain dari perhatian Islam terhadap perhatian pendidikan adalah diutusnya Rasul dengan misi sebagai pendidik.
Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan para nabi, mulai visi kerasulan Nabi Adam alaihi salam hingga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk pada Allah serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Hadis. Al-Hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi atau perwujudan wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takdir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan yang harus diikuti, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun takdirnya. Juga karena Rasulullah diyakini validitas kebenarannya karena merupakan wahyu. Juga diyakini bahwa Rasulullah adalah pendidik yang teladan dan integritas. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam pembuatan metode pendidikan. Misalnya, menjadi kehidupan Rasulullah dengan para sahabat, atau misalnya menjadikan kehidupan Rasulullah dengan para sahabat ataupun anak-anak sebagai sarana penanaman keimanan. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama atau yang biasa disebut mujtahid untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad dalam hal ini terdapat Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara merupakan hasil rumusan atau ijtihad manusia dari kombinasi dan godokan-godokan yang diserasikan dari berbagai unsur tradisi dan budaya daerah. Pekerjaan ini merupakan ijtihad manusia, ijtihad para pemimpin bangsa yang menciptakan prinsip ide kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.